Roy Keane, tegas, lugas, pemarah, dan tanpa kompromi. Itulah karakter Roy Keane. Gaya berbicaranya yang ceplas-ceplos sudah banyak menimbulkan korban, khususnya mereka para penggawa Manchester United yang hampir tiap hari mendapat kritikan pedas dari dirinya. Roy Keane memang hobi mengkritisi penampilan, performa, bahkan attitude para pemain MU, baik saat mereka berlaga di atas lapangan maupun di luar lapangan. Semuanya Keane lakukan tanpa basa-basi. Saat masih aktif sebagai pemain, Roy Keane malah jauh lebih keras. Namun berkat karakter itulah yang membuatnya jadi seorang kapten panutan yang disegani dan ditakuti. Roy Keane lahir dari keluarga kelas pekerja di pinggiran kota Mayfield, Irlandia, yang terkenal dengan julukan kota orang miskin. Membuat Roy Keane yang lahir pada 10 Agustus 1971 itu tumbuh dan berkembang menjadi seorang berkepribadian keras. Semasa jayanya, Roy Keane dikenal sebagai gelandang bertahan bertipikal keras. Etos kerja, kekuatan fisik, agresivitas, dan energinya yang berapi-api membuatnya mendapat reputasi sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di masanya. Namun, yang membuat Roy Keane unik adalah karakter dan gaya bermainnya yang keras dan tanpa kompromi, bertemperamen tinggi. Keane tak segan menghajar lawan yang membahayakan wilayah pertahanannya dengan tackle-nya yang sadis. Tak jarang pula Roy Keane terlibat cekcok dengan pemain lawan. Dengan karakter dan gaya main seperti itu, maka ia tak heran jika 69 kartu kuning dan 7 kartu merah pernah didapatkannya sepanjang karirnya di Premier League. Bisa dibilang, ia adalah salah satu pemain paling kotor di masanya. Meski memiliki watak yang keras, nyatanya Roy Keane adalah seorang kapten panutan. Kepemimpinannya dan pengaruhnya di atas lapangan dan di ruang ganti MU begitu besar. Ia begitu ditakuti, tetapi juga disegani. Selain itu, era di mana Roy Keane menjadi kapten Manchester United adalah salah satu era tersukses Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Roy Keane bergabung dengan Setan Merah di musim panas 93. 12 tahun ia berseragam Setan Merah, di mana 8 tahun berakhir dihabiskannya sebagai seorang kapten tim. 12 tahun membela MU, 8 tahun menjabat kapten. 17 trofi berhasil Keane persembahkan. Bersama Sir Alex Ferguson, Roy Keane 7 kali mendapatkan trofi Premier League. Ia juga merupakan kapten MU saat Setan Merah merengkuh Treble Winners, legenda di musim 1999. Dengan catatan mentereng tersebut, Roy Keane sangat layak disebut sebagai legenda sejati Manchester United. Akan tetapi, setelah menikmati lebih dari 1 dekade kesuksesan bersama Manchester United, karir Roy Keane di Old Trafford berakhir tragis. Sebelum meninggalkan Old Trafford di akhir musim 2005-2006, Keane mengaku tidak bahagia dan sulit berbaur dengan pemain muda MU kala itu. Ditambah lagi hubungan Sir Alex Ferguson dengan Roy Keane mulai berakhir dengan kebencian. Lewat buku autobiografi Alex Ferguson, terungkap kalau sifat dan karakter Roy Keane yang keras, temperamen, dan tanpa kompromi, itulah yang kemudian membuatnya tersingkir dari skuad. Roy Keane mengkritisi habis penampilan pemain MU pada sebuah interview di MU TV. Peristiwa itu terjadi pada 29 Oktober 2005. Di mana kala itu Manchester United yang tampil sangat buruk, tumbang 4-1 di kandang Middlesbrough. Seusai laga, MU mendatangi Roy Keane yang tidak tampil karena cedera. Di momen itulah Keane yang marah menghabisi rekan setimnya dengan kritikan yang begitu kasar. Van der Sar, John Oshie, Alan Smith, Darren Fletcher, dan Kieran Richardson adalah beberapa nama yang secara eksplisit dikritik habis Roy Keane. Konon kabarnya, nyaris tidak ada pemain MU yang tidak ia kritisi. Salah satu kritik yang masih diingat hingga saat ini adalah kritikannya kepada Rio Ferdinand. Hanya karena Anda dibayar 120.000 pounds seminggu dan bermain bagus selama 20 menit melawan Tottenham, Anda pikir Anda adalah seorang superstar, kata Roy Keane, dikutip dari Sport Bible. Itu bukan kali pertama Roy Keane mengkritisi rekan satu timnya sendiri. Jauh sebelum itu, setiap hal yang dirasa tidak benar di mata Keane akan ia kritisi. Alhasil, siapapun bisa kena marah Roy Keane yang bertemperamental. Sir Alex Ferguson, jajaran pelatih, bahkan staf MU saat itu semuanya pernah merasakan amarah Roy Keane yang meledak-ledak.
Akan tetapi, dampak dari insiden interview dengan MUTP di akhir Oktober 2005 itu sangatlah besar. Menurut Mirror, usai kejadian tersebut, MU berusaha menghancurkan semua salinan rekaman interview tersebut. Roy Keane sendiri kemudian dijatuhi denda 5.000 pound sterling. Namun, dampak yang lebih besar terjadi usai adanya pertemuan di kantor Sir Alex Ferguson. Usai kejadian tersebut, dilakukannya pertemuan internal di tim untuk mengkonfirmasi Roy Keane dengan tim pelatih dan para pemain yang ia kritik berdasarkan kesaksian Wayne Rooney yang saat itu masih berusia muda. Dalam pertemuan tersebut, terjadi adu argumen hebat antara Roy Keane dengan Sir Alex Ferguson yang tidak senang dengan kelakuan anak asuhnya itu. Di akhir pertemuan, Rooney melihat Ferguson marah besar kepada Roy Keane. Tetapi hari berikutnya, Roy Keane datang ke pelatihan dan sekitar 30 menit kemudian kami melihatnya mengemudi dan merupakan yang terakhir kami melihatnya. Setelah kejadian tersebut, Roy Keane tak pernah lagi bermain untuk Manchester United. Ia dan Sir Alex Ferguson terlibat pertengkaran hebat. Puncaknya, pada 18 November 2005, Roy Keane meninggalkan Manchester United dengan persetujuan bersama. Banyak pihak menduga kalau insiden MUTP jadi penyebab Roy Keane terdepak dari MU. Namun, dalam sebuah wawancara dengan Off the Ball pada September 2019, Keane mengaku kalau penyebab dirinya pergi dari Old Trafford bukan disebabkan karena insiden MUTP belaka. Faktor usia dan ketegangan hubungannya dengan Sir Alex Ferguson dan asisten Carlos Queiroz juga jadi penyebabnya didepak dari skuad Setan Merah. Hengkangnya Roy Keane dari Old Trafford kala itu jadi penanda puncak dari permusuhan dan kebencian Roy Keane terhadap Sir Alex Ferguson. Pada akhirnya, hubungan manajemen dan pemain itu berakhir tragis dengan kebencian. Salah satu, dalam beberapa kesempatan, Roy Keane secara terang-terangan kerap menyerang mantan manajernya. Bisa dibilang kalau mantan pemain timnas Irlandia itu memiliki dendam kesumat dengan Ferguson.